Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Nah, semua orang mengenal patung Liberty yang mendominasi Teluk New York. Tapi, apakah ada yang tahu ya siapa pembuat dari patung ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, jawabannya adalah seorang Perancis guys ya. Nah ini dia adalah Frederick Auguste Bartholdi maksudnya ya, yang dia dikatakan sebagai seorang yang idealis. Dia itu pencipta patung Liberty yang lahir di Colmar di Alsace di Prancis ya. Nah, pendidikannya di bidang seni rupa itu beraneka ragam, mulai seni lukis, seni pahat, bahkan juga seni arsitektur. Nah guys, Bartholdi sebenarnya ini menurut pihak pengelola Taman Nasional Amerika Serikat atau US National Park, awal mulanya Bartholdi sempat mengikuti sayembara pembangunan menara mercusuar untuk terusan Suez di Mesir. Bartholdi kemudian mendesain patung besar perempuan berjubah meniru gaya perempuan pedesaan di Mesir sambil memegang obor. Proposal itu dia beri nama Egypt Brings Light to Asia, atau Mesir pembawa cahaya bagi Asia. Nah, Bartholdi itu menghasilkan serangkaian sketsa yang awalnya mengusulkan patung raksasa itu sebagai gambaran Vela atau yang diartikan sebagai penduduk pedesaan Arab. Tapi kemudian secara bertahap berkembang sebagai dewi yang kolosal. Nah, kata Edward Berenson, ini seorang sejarawan yang menuliskan sejarah patung Liberty. Nah, pemilihan kenapa sih kok yang dipilih adalah sosok muslimah? Karena ini dalam pikiran Bartholdi ya, sebagian besar penduduk Mesir kala itu adalah muslim ya, tapi sekarang juga masih ya. Dan sekarang waktu itu maksudnya ya, sekitar 86% di Alexandria dan Kairo, terus kemudian ada 91% di area lain. Tapi proposal Bartholdi ditolak ya sama pemerintah Mesir. Patungnya kemudian nggak jadi didirikan di terusan Suez. Nah, konsep patung ini kemudian dia kembangkan untuk pembuatan patung Liberty untuk Amerika Serikat dengan biaya pembuatan sekitar 250.000 US dollar atau lebih dari 5,5 juta US dollar kurs saat ini. Nah, kemudian ya inilah ya patung yang dibuat di mana tuh di Prancis ya. Ini ya bermula di tahun 1865 di Prancis di bawah pemerintahan Kekaisaran kedua Ernest Laboulaye. Anggota institut adalah seorang republikan. Nah, pada sebuah jamuan makan dia mengusulkan untuk menghadiahkan sebuah simbol kemerdekaan pada rakyat Amerika Serikat yang akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-100 ya. Nah, situasi politik saat itu tidak memungkinkan, tetapi pencetusan ide tidak sia-sia karena Frederick Auguste Bartholdi muncul di saat jamuan itu. Pada tahun 1870, Kekaisaran runtuh dan Laboulaye ikut membuat Undang-Undang Konstitusi Republik Ketiga. Jadi, Bartholdi pun datang menemuinya dan mengingatkan pada ide pembuatan patung itu. Laboulaye segera memberikan persetujuannya, terutama karena pada saat itu Prancis merupakan satu-satunya negara Eropa yang berbentuk republik, dan proyek seperti itu akan memungkinkan Prancis keluar dari isolasi. Nah, kemudian Bartholdi pergi ke Amerika dan memilih Teluk New York untuk mendirikan patungnya. Nah, sekarang tinggal mengumpulkan uang ya sebesar 600.000 franc yang diperlukan untuk waktu itu. Nah, franc itu adalah mata uang Prancis waktu itu ya guys ya. Kalau sekarang sih euro. Maka dimulailah kampanye terbesar yang pernah diadakan di Prancis. Kemudian Bartholdi menunjukkan kepintarannya dalam menangani hal itu. Dia menjual patungnya sebelum dibangun. Penjualan reproduksi patung, jamuan makan, lotre, sumbangan-sumbangan, dukungan-dukungan, dan sebagainya. Akhirnya uang pun terkumpul dan pada tahun 1884 patung itu selesai dibuat di Paris.
Tinggal sekarang mengangkutnya ke New York bagaimana. Tapi Amerika belum menyelesaikan penopang bawahnya lagi ya. Masih kurang 100.000 dolar. Joseph Pulitzer ini seorang imigran yang segera mencari uang untuk menyelamatkan situasi ini melalui korannya The World yang menyebarluaskan kampanye permintaan sumbangan guys ya. Kemudian penopang ini akhirnya selesai dibangun dan Bartholdi memisah-misahkan bagian patung itu untuk dikirim ke New York. Nah, ada 240 peti tiba di New York pada tahun 1886. Nah, terlambat 10 tahun dari acara peringatan 100 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Meskipun demikian, impian Labulaye dan Bartholdi akhirnya menjadi kenyataan. Jadi gitu. Nah, pada tanggal 6 November 1875, Labulaye itu meramalkan waktu itu bahwa 100 tahun lagi orang masih akan merayakan peringatan setiap 100 tahun. Dan pada saat itu kita sudah menjadi debu katanya ya, yang terlupakan, dan Amerika Serikat yang akan penduduknya itu lebih dari 100 juta jiwa ini tidak akan kenal lagi siapa kami katanya gitu. Tapi patungnya itu akan tetap abadi katanya. Dan memang benar saja, patungnya sampai saat ini tetap masih ada di situ ya. Bahkan François de Labulaye ini cucunya yang pernah menjadi duta besar di Amerika Serikat menyatakan bahwa patung ini menjadi inkarnasi impian mereka juga bagi para imigran yang datang pada saat itu ya, ini dari Eropa, melihat patung ini sebagai gambaran pertama dari Amerika Serikat. Ya, seperti dikatakan oleh salah satu direktur Lincoln Center New York yang meninggalkan negara asalnya di Ukraina di tahun 1920-an. Nah, mengatakan betapa terkesannya dia melihat patung Liberty ketika tiba di New York pada usia 12 tahun. Tapi kemudian ayahnya mengingatkan bahwa sebenarnya mereka nggak ke New York ya, tapi mereka itu akan ke pelabuhan Boston ya, bukan di New York. Oke guys, kalau ngobrolin soal ini, siapa sih yang menetapkan patung tersebut sebagai monumen nasional? Dia adalah Presiden Calvin Coolidge ya, pada tahun 1924. Dan 60 tahun kemudian patung itu direstorasi dengan menggunakan sebuah obor baru yang nyala apinya tertutup daun emas. Nah, pada tahun 1984 patung Liberty masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Kemudian Presiden Ronald Reagan meresmikan kembali patung tersebut pada 4 Juli 1986. Ya, waktu itu dirayakan ada 100 tahun patung Liberty itu berada di Amerika Serikat. Jadi kayak gitu ya. Oke guys, makasih banget udah gabungan di Ensiklopedia Budaya di channel ini. Makasih, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan saya ucapkan makasih juga buat yang sudah mendukung channel ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.